فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu an anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah. Qala na'am, rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ara'aita artinya akhbirni an ra'ika, kabarkan kepadaku tentang pendapatmu. Idza shallaitul maktubat, apabila aku sholat 5 waktu, wa sumtu ramadan, dan aku berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Ahlaltul halal artinya meyakini kehalalan yang Allah halalkan, dan aku mengharamkan yang haram artinya meyakini akan keharaman yang Allah haramkan. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah lebih dari itu sedikit pun. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga juga? Qala na'am, maka Nabi SAW bersabda, iya. Rawahu Muslim, dikeluarkan Imam Muslim. Orang ini ibu-ibu dan bapak sekalian ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, iya, kalau aku melakukan yang wajib-wajib aja, iya, artinya aku nggak melakukan yang sunnah-sunnah gitu, cukup yang wajib-wajib aja. Sholat cuma sholat 5 waktu, puasa cuma puasa Ramadan, ya. Dan aku meyakini yang halal itu sebagai sesuatu yang Allah halalkan, dan juga aku meyakini apa yang Allah haramkan itu sebagai sebuah keharaman. Boleh nggak ya Rasulullah? Apakah seperti ini bisa memasukkan aku ke surga? Apa kata Rasulullah? Iya, bisa. Iya. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwa mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja boleh. Mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja boleh. Artinya kita misalnya nggak melakukan yang sunnah-sunnah, saya nggak melakukan yang sunnah-sunnah, saya maunya yang wajib-wajib aja. Boleh tidak? Boleh. Ya. Dan itu tetap standar yang rendah untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, berarti hadis ini menunjukkan apa juga? Hadis ini menunjukkan, Pak, Bu, bahwa seorang muslim wajib melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan semua yang diharamkan. Karena yang diharamkan itu hukumnya wajib untuk ditinggalkan. Iya. Adapun yang sunnah-sunnah, maka yang seperti ini, ya, artinya seseorang boleh saja tidak melakukannya, akan tetapi tercela. Akan tetapi apa? Tercela. Dari mana kita tahu bahwa orang yang meninggalkan yang sunnah itu tercela, Pak? Buktinya
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah Jumat, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Lalu ia pun duduklah ya di masjid dan tidak sholat tahiyat masjid. Apa yang terjadi? Rasulullah bertanya kepada dia, "As-salait, kamu sudah sholat belum?" "Belum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Qum, ayo berdiri kamu." Ya. "Warka' raka'atain wa tajawaz fihima." Salat kamu 2 rakaat dan ringankan salatmu. Padahal salat tahiyat masjid itu pada asalnya apa hukumnya salat tahiyat masjid atas pendapat yang paling kuat adalah apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sifatnya sangat ditekankan sekali, Pak. Tapi ternyata Nabi SAW mengingkari, Pak. Berarti itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa orang yang meninggalkan sunnah itu tercela. Buktinya kenapa? Buktinya Nabi SAW mengingkari orang itu. Bahkan dalam satu riwayat kejadiannya sampai tiga kali Jumatan. Jadi setiap Jumatan orang itu datang langsung duduk. Iya, diingkari oleh Nabi, suruh sholat. Jumat berikutnya gitu lagi. Jumat berikutnya gitu lagi sampai 3 kali. Iya. Akhal Islam, saudaraku seiman. Namun tentunya Pak, Ibu, yang sunnah itu berderajat-derajat. Ada yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat apa? Ditekankan sekali. Maka sunnah muakkadah ini tercela ya orang yang meninggalkannya, Pak Bu. Walaupun tidak berdosa betul, tapi tercela, nggak bagus. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, boleh kita mengingkari orang yang meninggalkan sunnah muakkadah berdasarkan hadis yang tadi. Ya. Ada lagi yang sunnah biasa saja, bukan sunnah yang ditekankan. Ya, ada lagi yang di bawah itu yang disebut oleh para ulama dengan mustahab, disukai. Maka yang tentunya sunnah-sunnah yang sifatnya bukan muakkadah, kalau kita lakukan, kalau kita tinggalkan ya silahkan saja, tidak tercela, Pak. Apalagi yang itu sifatnya memang tidak disyariatkan untuk didawamkan. Seperti Nabi bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa." Karahiyata an yattakhidhaha sunnah. Kata Rasulullah SAW, solatlah kalian sebelum maghrib, solatlah kalian sebelum maghrib, solatlah kalian sebelum maghrib bagi yang mau. Kata perawi hadis Abdullah bin Mas'ud, seingat saya ya, Nabi mengatakan begitu karena tidak suka solat qobliyah maghrib ini dijadikan sebagai sunnah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya sunnah yang didawamkan. Artinya Nabi tidak suka sholat qobliyah maghrib ini didawamkan. Bahkan Imam Ahmad dia mengatakan, semenjak aku mendengar hadis ini, aku sholat qobliyah maghrib cuma sekali aja. Ya, nggak sering-sering. Ya. Nah, berarti ada yang sifatnya sunnah yang seperti itu, Pak, yang memang tidak disyariatkan untuk didawamkan, seperti tadi sholat qobliyah maghrib, demikian pula sholat qobliyah asar, ya, itu tidak didawamkan. Nah, berbeda dengan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu, Pak, maka itu memang sangat ditekan sekali, apalagi yang 10 itu sangat ditekankan sekali untuk didawamkan. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan anna a'zamal wajibat 'alal muslim as-shalawatul khams. Bahwa kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat, Pak.
Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini statusnya masih muslim apa enggak nih? Kalau Imam Ahmad pendapatnya apa? Dia bukan muslim. Kalau jumhur pendapatnya apa? Dia masih muslim, tapi dia telah melakukan dosa besar. Ya. Khotbah Islam, bayangkan sampai-sampai para ulama berselisih tentang status keislaman orang yang meninggalkan apa? Salat karena malas, bayangkan. Berarti itu menunjukkan masalah salat ini bukan masalah sepele, Pak. Ya, karena salat ini disifati oleh Rasulullah sebagai apa, Pak? Sebagai tiang agama. Bayangkan kalau bangunan itu ada 5 tiang. Bangunannya ada 5 apa? Tiang. Terus tiangnya 5-5-nya roboh, kira-kira gimana, Pak? Hah? Kira-kira bangunannya roboh nggak? Roboh. Mungkin kalau yang satu tiang roboh, 4 tiang masih ada gitu, masih bisa berdiri lah. Tapi kalau ini 5-5-nya roboh, waduh, repot. Makanya Syekhul Islam Taimiyah merojikan pendapat bahwa yang dikafirkan itu, kata beliau, yang meninggalkan 5-5-nya, Pak. Adapun kalau meninggalkan salah satunya saja, maka belum dikafirkan. Iya. Nah, ini saudaraku seiman. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan wajib kita meyakini, Pak, sesuatu yang Allah halalkan itu sebagai yang halal. Dan wajib meyakini sesuatu yang Allah haramkan itu sebagai sesuatu yang haram. Maka dari itu kalau ada orang yang meyakini yang haram sebagai sesuatu yang halal, ini imannya bisa rusak, Pak. Bahkan ya hampir semua ulama mengatakan orang ini murtad dari agama Islam. Seperti misalnya kalau ada orang yang berzina dengan keyakinan zina halal, boleh nggak apa-apa zina, padahal dia tahu zina itu diharamkan oleh syariat. Maka orang ini, kata para ulama, sudah masuk dalam kufur besar, Pak. Kufur juhud namanya. Dan itu bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Beda dengan orang yang tinggal di negeri yang nggak ada ilmu dan ulama, ya, dia menyangka zina halal-halal aja karena nggak tahu. Maka yang seperti ini masih dimaafkan, masih diberikan udzur maksudnya. Tapi kalau di situ ada orang yang tahu zina haram tapi sengaja dia mengatakan nggak apa-apa, zina halal, maka kata para ulama ini bisa murtad dari agama Islam. Atau ada orang mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, ya, maka seluruh ulama sepakat orang ini melakukan kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Karena itu wajib yakini kalau sesuatu yang Allah haramkan, wajib kita apa? Yakini keharamannya, Pak. Walaupun di sana, Pak, Ibu, ada sesuatu yang keharamannya itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah itu haram atau tidak? Maka sesuatu yang masih diperselisihkan para ulama seperti ini, Pak, tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Seperti misalnya ada orang yang masih punya keyakinan, saya sih meyakini musik halal. Ya, padahal para ulama, ya, bahkan Ibnu Katsir mengatakan telah berijma akan haramnya apa? Musik. Cuma masalahnya ini memang menjadi perselisihan ketika ada pendapat ulama seperti Ibnu Hazm yang menghalalkannya, Pak. Dan diikuti oleh sebagian ulama di zaman sekarang. Sehingga menjadi syubhat. Ya. Nah, ini akal Islam. Seperti misalnya apakah
buaya itu halal? Daging buaya halal apa enggak? Kalau buaya darat ya semua haram. Ini buaya. Para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan halal. Alasannya Imam Malik apa? Karena dia binatang laut, binatang air. Sehingga kata Imam Malik sama dengan ikan. Jumhur mengatakan tidak, buaya haram. Alasannya kenapa? Karena dia lebih mendekati binatang darat. Buktinya dia bertelurnya di mana? Di darat. Ya, bertelurnya bukan di air. Kalau ikan kan bertelurnya di mana? Di air. Kalau buaya bertelurnya di darat, Pak. Iya. Nah, gimana tuh? Maka dari itu seperti ini masalah khilafiyah. Ada yang merojihkan pendapat Imam Malik sehingga menurutnya nggak apa-apa halal. Ada yang merojihkan pendapat jumhur mengatakan apa? Haram. Kalau kita masih ragu gimana, Pak? Kalau masih ragu lebih baik jangan dimakan. Masih banyak kok, daging ayam masih ada, daging kambing masih ada. Ngapain nyari-nyari daging buaya? Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, demikian pula semua yang sifatnya ya di situ samar, apakah halal atau haram. Maka orang yang menyelisih pendapat kita tidak bisa kita katakan, oh kamu sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan misalnya, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak. Itu dalam masalah-masalah yang sudah sangat jelas, Pak, akan keharamannya. Keharaman zina jelas semua orang tahu. Haramnya riba semua orang tahu. Haramnya mencuri semua orang tahu. Haramnya minum arak semua orang apa? Tahu. Iya. Dalilnya juga jelas, ijma' para ulama. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Faedah selanjutnya Bapak dan Ibu, anna siyam syahri Ramadan min a'zami furudil Islam. Bahwa puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang agung. Ya, puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang agung, Masya Allah. Dan sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Ya, dimana sekarang alhamdulillah kita sudah masuk ke hari berapa, Pak? Hah? 16? 15? Saya emang nggak ngitung-ngitung masalahnya, Pak. Malas mau ngitung-ngitung. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih dikasih sama Allah kesempatan untuk masuk bulan Ramadan, karena kesempatan kita bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan ini luar biasa, Pak. Ya, makanya bersyukur kita gimana caranya nih supaya setelah Ramadan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, anna min asbabi dukhulil jannah al-iman bil halal wal haram. Di antara sebab masuk sebab masuk surga adalah mengimani semua yang Allah halalkan itu sebagai sesuatu yang halal, dan mengimani sesuatu yang Allah haramkan sebagai sesuatu yang haram. Ini termasuk ya sebab kita bisa masuk ke dalam surga. Makanya kita penting, Pak Ibu, untuk belajar halal dan haram, apa saja yang Allah halalkan, apa saja yang Allah haramkan. Itu penting sekali kita pelajari. Ya, supaya jangan sampai kita karena ketidaktahuan akhirnya menyangka sesuatu itu halal padahal apa? Haram. Gara-gara kita nggak menuntut ilmu. Iya. Faedah selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan wujub ijtinabil haram. Wajibnya menjauhi semua yang haram.
Semua yang haram wajib dijauhi. Yang haram itu boleh dalam satu keadaan saja. Kapan? Nah, kapan sesuatu yang haram itu boleh dilakukan, Pak? Ketika darurat. Ketika apa? Darurat. Apa sih darurat itu, Pak, Ibu? Ini ada AC dingin ya. Kalau lagi puasa gini jadi kerasa dingin. Bisa dimatiin nggak ini, Pak? Darurat itu, Pak, kalau ditinggalkan malah menimbulkan mudarat. Itu namanya darurat. Apa bedanya darurat dengan hajat, Pak? Darurat itu sesuatu yang kalau kita tinggalkan mudarat. Sedangkan hajat kita butuh. Tapi kalau kita tidak lakukan pun juga tidak menimbulkan apa? Mudarat. Syekh Utsaimin memberikan perumpamaan begini. Kalau kita berada di kutub utara misalnya, Pak. Kalau kita nggak pakai jaket tebal mati kita. Berarti jaket tebal ini darurat. Pas kita udah pakai jaket tebal masih dingin sih. Butuh jaket yang kedua. Maka jaket yang kedua ini hajat. Walaupun kita nggak pakai jaket kedua nggak bakal mati sih. Cuma agak kedingin aja. Nah, jaket yang pertama ini sifatnya apa? Darurat. Jaket yang kedua ini sifatnya apa? Hajat. Nah, ini bedanya antara darurat dan apa? Hajat. Ya. Namun para ulama, Pak, Bu, membagi yang haram itu menjadi dua macam. Ya, membagi sesuatu yang haram itu menjadi dua macam. Yang pertama, diharamkan secara zatnya, baik zat perbuatan ataupun zat bendanya. Contoh arak, memang araknya haram. Makan riba, memang perbuatannya haram. Itu haram secara zatnya. Ya. Yang kedua, diharamkan karena menjerumuskan kepada yang haram. Maka semua yang bisa menjerumuskan kepada yang haram, hukumnya apa? Haram. Tapi haramnya karena menjerumuskan itu, Pak. Contoh misalnya, sutra diharamkan oleh Rasulullah untuk laki-laki dan dihalalkan untuk wanita. Kenapa untuk laki-laki diharamkan sutra? Kata para ulama karena itu bisa menjerumuskan kepada tasyabuh, menjerumuskan kepada menyerupai siapa? Wanita. Iya. Sedangkan tasyabuh itu haram tidak, Pak? Tasyabuh itu haram. Iya. Contoh lagi, melihat wanita yang bukan mahram diharamkan tidak, Pak? Diharamkan. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada yang haram, itu zina. Maka Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Nah, berarti ini diharamkan karena bisa menjerumuskan. Beda dengan arak, minum arak ya, makan riba, mencuri, berzina. Ini memang perbuatannya diharamkan gitu, Pak. Ini haram secara apa? Zatnya. Kata Syekh Utsaimin, kenapa dibedakan antara dua macam haram ini, Pak? Karena kata beliau, sesuatu yang diharamkan zatnya boleh saat darurat saja. Sedangkan sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada yang haram, maka ini boleh walaupun saat ada hajat. Boleh ketika ada apa? Hajat walaupun tidak darurat.
Paham tidak, Pak? Hah? Jangan tidur ya, lagi puasa biasanya. Ya, pada ini nih. Jadi saya ulangi ya. Jadi yang haram ada dua macam. Yang pertama, yang diharapkan secara apa? Zatnya. Maka ini boleh saat darurat saja. Yang kedua, yang diharamkan karena bisa menjerumuskan. Maka ini boleh saat ada hajat. Walaupun tidak darurat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, perbedaan antara darurat dan apa? Hajat. Beda enggak antara darurat dan hajat? Tadi contohnya ya, kalau kita berada di kutub utara kita butuh apa? Jaket. Nah, jaket yang pertama ini darurat nih, Pak. Setelah pakai jaket masih rasa dingin. Kita butuh jaket yang kedua. Maka yang kedua ini hajat namanya. Kita butuh. Walaupun bukan darurat. Bisa nggak bedain antara darurat dengan hajat? Bisa ya? Nah, sesuatu yang diharamkan secara zatnya, maka ini baru boleh saat kapan? Darurat. Seperti makan bangkai, haram. Boleh kalau darurat, kalau sudah tidak ada makanan lagi. Makan riba. Saat darurat, saat sudah tidak ada lagi uang, boleh. Darurat, gimana lagi? Namun kata para ulama, ini pun harus diberikan syarat, tidak boleh dimutlakan begitu aja. Sesuatu yang haram secara zatnya boleh secara darurat. Ketika darurat. Iya. Dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, bahwa memang daruratnya benar. Bukan sebatas apa? Ketakutan aja. Ada orang terkadang ketakutan doang, Pak, nggak jelas. Maka kata beliau, kata Syekh Utsaimin, syaratnya yang pertama memang betul-betul terrealisasi, betul memang darurat. Yang kedua, dengan melakukan yang darurat ini, ya hilanglah darurat itu. Adapun kalau nggak hilang, tetap tidak boleh. Contoh misalnya ada orang yang kehausan, nggak ada minuman lagi kecuali arak. Boleh nggak minum arak saat itu? Kata Syekh Utsaimin tetap tidak boleh. Kenapa? Karena arak malah menambah haus, bukan menghilangkan apa? Haus. Malah semakin menambah kehausan. Syekh Utsaimin pendapatnya begitu. Iya. Berarti tujuannya tidak tercapai. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan mudarat yang sama atau bahkan lebih besar. Contoh misalnya kalau kita mau ditembak, kamu kalau nggak bunuh si fulan, kamu saya tembak. Kalau kamu tidak bunuh dia, saya tembak kamu. Mana yang kita pilih? Bunuh orang atau kita yang dibunuh? Kata para ulama, pada waktu itu tidak boleh kita membunuh orang. Karena mudaratnya sama. Sama-sama menghilangkannya nyawa. Maka tetap haram kita membunuh orang lain. Jadi gimana, lebih baik kita yang dibunuh daripada kita yang membunuh? Iya. Nah ini, adapun sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, boleh saat ada hajat, walaupun tidak sampai darurat. Contohnya apa? Contohnya tadi, memakai sutra bagi laki-laki haram. Kenapa haram? Karena bisa namun Rasulullah memberikan keringanan buat para sahabat, sebagian sahabat yang terkena penyakit hikkah, penyakit gatal. Iya. Maka Nabi memberikan keringanan buat mereka untuk memakai sutra dalam rangka berobat. Boleh.
Kenapa? Karena ada kebutuhan di situ. Contoh lagi, tadi sudah kita sebutkan, melihat wanita yang bukan mahram nggak boleh. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan. Tapi ketika dibutuhkan, misalnya kita mau menikahinya, maka kita disuruh oleh Nabi untuk melihat. Undur ilaiha, lihat dulu. Ya, ada seorang sahabat Nabi mau menikahi seorang wanita Ansor. Lalu Nabi bersabda kepada sahabat ini, "Nazarta ilaiha, kamu sudah melihat ya perempuannya?" "Belum ya Rasulullah." Kata undur ilaiha, lihat dulu. Fa inna fi a'yunil ansor syai'an, karena matanya kaum Ansor itu ada sedikit kurang. Ya. Disuruh dulu Nabi SAW untuk apa? Nador istilahnya, Pak. Terjadi ikhtilaf para ulama mana bagian yang boleh dinador. Jumhur mengatakan sebatas wajah dan telapak tangan, nggak boleh lebih. Sebagian ulama mengatakan, dan itu yang pendapat yang dirojikan oleh Syed Sabiq dalam fikih sunnah, Syekh Albani juga, ya, dan banyak ulama muhaqqiqin, itu yang biasa tampak di rumahnya di depan mahram-mahramnya, seperti rambut, leher, tangan sampai di sini, betis, boleh, ya, dengan dalil bahwa Umar pernah menyingkapkan betisnya ya seorang wanita yang mau dinikahi sama Umar. Ya. Sementara Ibnu Hazm yang paling ekstrim, boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali kubul dan dubur. Gelo. Ya, ini pendapat yang tidak layak untuk diambil. Ya. Masa kita nazar suruh telanjang, buka baju semua? Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sesuatu yang diharamkan karena bisa apa? Menjerumuskan. Maka sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, pada waktu itu boleh saat ada apa? Hajat. Walaupun tidak sampai kepada apa? Darurat. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Paham ya? Paham insyaallah ya? Tentang macam-macam yang haram itu ya? Iya.